Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, di sini Ibu akan melihat daftar kehadiran kalian ya. Absen pertama, Alifa Khairunisa. Hadir, Bu. Absen kedua, Ahmad Galih Ardiansyah. Hadir, Bu. Baik, sebelum menuju ke materi pembelajaran atau materi inti, ini Bu akan membagikan layar PPT terkait pembelajaran kita hari ini, yaitu bab pemanasan global. Sebelum kita ke materi inti, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran terkait pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemanasan global melalui media bahan ajar, baik itu buku paket, modul, artikel, pembelajaran maupun internet dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengkonsepkan penyebab terjadinya pemanasan global melalui pengamatan video atau media gambar, literatur, dan modul pembelajaran untuk dikembangkan menjadi poster dengan baik. Setelah kita tahu tujuan untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan tadi sudah membagikan berupa LKS di via WA. Silahkan dibuka nanti WA-nya masing-masing di grup kita. Yang sudah saya bagikan itu adalah tugas individu untuk memenuhi tugas UTS kita ya. Nah, ini adalah tugas individu siswanya. Ini ada 2 gambar, nanti kalian simpulkan apakah gambar ini judulnya yang pas itu apa, dan ini adalah faktor penyebab apa, nanti dijabarkan masing-masing ya. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Terkait tugas individu ini, apakah nanti diberi waktu untuk mengerjakan ya, Bu, sebelum presentasi? Oke, ya nanti saya beri waktu untuk pengerjaan tugasnya setelah materi yang saya sampaikan ini selesai ya. Ya, untuk materi selanjutnya itu terkait pemanasan global. Definisi pemanasan global adalah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan nama pemanasan global, merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kenaikan suhu secara global atau global warming diperkirakan menimbulkan perubahan yang lain, seperti halnya menyebabkan cuaca yang ekstrim dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Selain itu juga pengaruh yang lain juga dapat dilihat dengan punahnya berbagai macam hewan karena berpengaruhnya terhadap hasil pertanian dan hilangnya gletser.
Dengan meningkatnya suhu global akibat global warming, maka akan menyebabkan perubahan lain yang mengikuti sebagai berikut. Pertama, naiknya permukaan air laut. Kedua, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Yang ketiga, hilangnya gletser. Yang keempat, punahnya berbagai hewan. Jadi, pemanasan global itu karena matahari itu langsung menyentuh sangatnya panas itu langsung menyentuh ke permukaan bumi, sehingga es kutub utara dan selatan itu akan mencair sehingga debit air dalam laut itu meningkat, sehingga terjadinya banjir ataupun tsunami di daerah kawasan air laut. Nah, slide selanjutnya itu adalah terkait gambar, ada 4. Pertama itu adalah gambar dari asap pabrik. Kedua, penebangan hutan secara liar. Ketiga itulah sampah yang menumpuk. Yang keempat itu adalah kepadatan dari kendaraan alat transportasi. Nah, dari keempat ini yaitu menunjukkan akan penyebab terjadinya pemanasan global. Slide selanjutnya, apa saja penyebab pemanasan global itu? Nah, faktor penyebab terjadinya pemanasan global itu sebagai berikut. Ada emisi CO yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Ada yang berasal dari pembakaran gasolen atau sebagai bahan bakar alat transportasi. Selanjutnya dari gas metana dari hewan. Gas metana itu apa sih? Gas metana itu adalah hasil kotoran hewan yang disebar di daerah pertanian, biasanya dijadikan pupuk. Yang selanjutnya adalah penebangan liar, hutan secara liar itu. Selanjutnya penggunaan CFCs atau pendingin refrigerator, biasanya pada AC. Yang terakhir, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Jadi jangan sering-sering, biasanya orang tua kita itu sering-sering menggunakan pupuk kimia dalam pertanian, sehingga menyebabkan pemanasan global. Nah, dalam gambar di sampingnya itu ada penggundulan hutan, lalu ada CFC, minyak dan bensin, lalu ada gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Nah, itu adalah penyebab dari pemanasan global karena zat yang dihasilkan oleh dampak dari penggundulan hutan dan sebagainya itu akan zatnya itu adalah termasuk radiasinya itu akan keluar sehingga dapat menyebabkan menipisnya ozon di lapisan bumi, sehingga panasnya dalam matahari itu langsung turun ke permukaan bumi sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global itunya. Oke, dari presentasi yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang ditanyakan sebelum Ibu memberi waktu kepada kalian untuk mengerjakan tugas individu tadi? Apakah ada yang bisa ditanyakan? Saya Alifa Absensa bertanya, Bu, mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global ya, Bu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nak Alifa. Pertanyaan yang sangat bagus sekali itu, Nak. Karena penggunaan pupuk kimia dalam pertanian itu dapat memicu terjadinya pemanasan global. Dikarenakan dalam pupuk kimia itu mengandung senyawa nitrogen oksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca, yang dimana jika penggunaan pupuk kimia itu secara terus-menerus dikonsumsi, maka akan meningkatnya produksi gas rumah kaca yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Nanti untuk dampaknya kita pelajari ke pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab perihal tugas individu dari LKS yang saya sampaikan tadi, yang saya kirim lewat via WA dan lewat PPT tadi. Selamat mengerjakan. Good luck.
Saya beri waktu 15 menit mulai dari sekarang ya. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Bisa dipresentasikan hasil dari tugas pengamatannya dari gambar LKS-nya tadi. Baiklah, saya tunjuk langsung untuk yang presentasi, yaitu Ahmad Galih Ardiansyah. Silahkan dipresentasikan hasil pemikirannya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Galih Ardiansyah akan mempresentasikan hasil pemikiran tugas saya. Satu, dari gambar di atas ditunjukkan aktivitas apa yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global dan zat apa yang bisa dijadikan sumber pemanasan global. Gambar di atas menunjukkan akan aktivitas pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan mobil. Sumber yang dijadikan pemicu terjadinya pencemaran udara adalah karbon monoksida, oksida sulfur, partikulat mater, oksida nitrogen, dan ozon. Dua, bagaimana proses terjadinya emisi zat yang dihasilkan oleh kendaraan transportasi di atas dan apa dampak yang ditimbulkannya. Akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung zat-zat sumber pemicu emisi gas buang yang paling signifikan dari kendaraan berasap mobil atau motor ke atmosfer berdasarkan massa adalah CO2 dan uap air yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut tidak berlangsung secara sempurna sehingga ketersediaan suplai udara berkurang. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya pencemaran udara, polusi udara, atau perubahan suhu dalam kehidupan manusia yang dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca (ERK) dan bakal menimbulkan pemanasan global (global warming). 3. Bagaimana upaya untuk mengurangi dampak polusi pencemaran udara? A. Mengurangi jumlah kendaraan berasap mobil atau motor dengan menggantinya seperti jalan kaki, naik sepeda, dan naik transportasi umum. B. Selalu merawat mobil motor dengan seksama agar tidak boros bahan bakar dan asapnya tidak mencemari udara. C. Meminimalkan pemakaian AC, pilihlah AC non CFC dan hemat energi. 2. Memilih bensin yang bebas timbal. Baik, presentasi yang sangat bagus sekali. Terima kasih buat Galih. Mungkin dari presentasi teman kalian ini ada yang ditanyakan atau ada tambahan mungkin terkait hasil pemikirannya? Dari teman-teman yang lain? Saya Bu. Jawaban dari presentasi. Baik, Alifa. Silakan. Dari proses terjadinya emisi gas buang oleh kendaraan berasap seperti kendaraan transportasi, yaitu tidak ada yang bisa menepis atau mencegahan yang lain, di mana proses pembakaran yang ditimbulkan dan yang sulit untuk dinetralkan secara sempurna dan mengandung timbal atau timah hitam SPM, oksida nitrogen, oksida sulfur, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia, sehingga dapat menimbulkan penyebab pemanasan global. Baik, terima kasih buat Alifa atas tambahannya, sangat good sekali dan tepat sekali jawabannya. Baik, Ibu akan merefleksikan hasil keseluruhan presentasi dari anak-anak semua.
sangat aktif sekali dan sangat good sekali presentasi pemikirannya tentang gambar dari faktor penyebab pemanasan global. Jadi terjadinya pemanasan global itu hasil dari emisi karbon yang tidak bisa terbakar secara sempurna, yang dimana sumber utamanya itu berasal dari karbon, baik itu karbon dioksida maupun karbon monoksida dan zat-zat yang lainnya. Baik, waktunya sudah hampir habis. Jadi apakah ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini dari penjabaran definisi sampai tentang penyebab pemanasan global? Baik, waktunya sudah hampir habis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini tentang definisi pemanasan global dan faktor terjadinya pemanasan global. Atau saya tunjuk saja ya, ini Alifa absen 1, silahkan menyimpulkan materinya. Jadi untuk materi yang kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Faktor yang menyebabkan pemanasan global diantaranya emisi CO2, emisi metana, dan pembakaran lahan hutan. Penggunaan CFCs dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Baik, kesimpulan yang sangat bagus. Baik, saya akan menyimpulkan kembali dari yang disimpulkan oleh Alifa tentang pemanasan global, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, dan dimana faktor penyebab utamanya dari pemanasan global tersebut adalah antara lain seperti emisi karbon dioksida, emisi metana, dan pembakaran lahan hutan. Selain itu ada penggunaan CFCs atau pendingin refrigerator pada AC biasanya, dan meningkatnya penggunaan produk kimia dalam pertanian. Baik, untuk rencana pembelajaran kita ke depannya, yaitu kita akan mempelajari terkait dampak dan usaha penanggulangan terkait pemanasan global. Karena di hari ini kita sudah menyinggung sedikit terkait bab tersebut, maka untuk pembelajaran selanjutnya kita tinggal mereview ulang poin-poin awal dan nanti kita tambah sedikit materinya. Baik anak-anak, tetap semangat belajarnya. Meski kita belajarnya lewat virtual ini, jangan lupa ya untuk tetap belajar, jaga kesehatan di rumah, karena ilmu pengetahuan itu adalah suatu ide terbaik yang pernah kita miliki oleh manusia. Sehingga dengan banyaknya orang yang menerima gagasan ilmu pengetahuan, maka dia itu akan sering menambah wawasan terkait hal-hal yang baru dan akan menambah suatu kebaikan dalam diri kita, termasuk dalam pikiran. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, terima kasih sangat atas perhatiannya semuanya dan keaktifan dari anak-anak semuanya di dalam kelas virtual ini. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.